Hai, selamat siang semuanya. Kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai parallel processing. Nah, kita awali dengan multiple processor organization. Ya. Jadi, menurut MG Flynn ya, atau Michael G, ada kita singkat aja MG Flynn, double N. Ya. Jadi mengukakan bahwa dengan menggunakan multiple processor ya ada beberapa jenis organization yang bisa dibuat ya. Yang pertama ada single instruction single data stream atau SISD, di mana di SISD ini saya jelaskan dengan cara yang sederhana ya. Jadi di sini ada single instruction single data stream, ada single ya, artinya satu, kemudian single di sini satu juga ya, kemudian ada instruction ya, instruction, kemudian data stream ya. Jadi kalau dia instruction ya, instruction itu dipanggil atau di fetch dari main memory ya, artinya semua instruction itu berada di dalam main memory ya. Jadi instruction ini sangat erat kaitannya dengan memori ya. Kemudian data stream. Nah, setelah di fetch dari memori, maka data diambil dari memori, dikirim melalui sistem bus dan sebagainya. Banyak proses juga yang terjadi, kemudian memasuki prosesor ya, tentu memasuki prosesor. Nah, di dalam prosesor akan dieksekusi menggunakan arithmetic logic unit atau mengkalkulasi operannya, apakah di fetch lagi operannya atau tidak. Artinya di sini untuk data ya, untuk data yang akan diolah di dalam arithmetic logic unit ya, ini erat kaitannya dengan prosesor ya. Jadi data stream adalah erat kaitannya dengan prosesor, sehingga di sini kita bisa lebih sederhana mengartikan bahwa single instruction ya, artinya memiliki single memory ya, kemudian single data stream memiliki single prosesor. Jadi dalam SISD ini contohnya adalah uniprocessor atau single processor ya. Untuk SISD memiliki single memory dan juga single processor. Nah, kita bisa bayangkan ketika ada single memory, single processor, artinya hanya ada serial execution nanti, serial execution atau serial execution yang secara sequential ya, tidak terjadi secara paralel. Maka di SISD tidak ada sistem paralelisme ya, karena terjadi secara berurutan atau sequential. Kemudian ada single instruction ya. Single instruction multiple data stream ya. Jadi ada single instruction yang diperoleh dari main memory ya, kemudian multiple data stream, ada beberapa multiple microprocessor. Ini kan sangat cepat sekali, namun ada juga nanti gimana proses komunikasi mereka ya, gimana proses komunikasi antar prosesor ini untuk mengakses memori ya. Kemudian ada multiple instruction, kemudian single data stream ya. Jadi ada multiple instruction ini multiple memory ya, tetapi pemrosesnya hanya satu. Nah, gimana data memiliki memori yang banyak ya, multiple memory, tapi pemrosesnya hanya satu. Nah, ini sangat jarang nanti diimplementasikan dalam modern komputer, karena ini sungguh sangat tidak
efisien ya. Artinya apa? Satu memori saja, artinya sudah kesulitan ya, sudah kesulitan untuk mengolah ini ya, atau inefisien ya. Sama seperti SISD tadi ya. Satu memori, satu prosesor. Artinya scansel yang terjadi atau non pipelining ya. Bukan non pipelining, non parallelism ya. Tidak terjadi paralelisme di sini. Nah, gimana dengan multiple memory? Ya, tentu tidak akan terjadi efisiensi sama sekali ya. Malah makin memperberat sistem kita. Nah, ini tidak diaplikasikan atau tidak diimplementasikan. Kemudian ada multiple instruction, multiple data stream ya. Jadi ada di sini multiple memory ya. Ada beberapa memori, atau memori ini nanti dibuat jadi memori yang sifatnya shareable ya. Artinya memiliki memori yang cukup besar kapasitasnya ya. Namun dia sifatnya shareable ya, shareable terhadap multiple prosesor. Jadi semua prosesor bisa mengakses data dari main memory ya, tergantung nanti ada bentuk-bentuknya, ada bentuknya SMP, ada bentuknya yang distributed atau cluster. Kalau dia SMP nanti artinya memiliki waktu yang sama untuk mengakses memori ini ya. Kemudian kalau dia sifatnya cluster ya, artinya setiap prosesor memiliki waktu yang berbeda ya, karena setiap prosesor juga nanti memiliki sistem bus yang independen, atau setiap prosesor memiliki data path masing-masing. Beda dengan SMP atau asymmetric multiprosesor ya. Jadi dia hanya memiliki single system bus ya, yang sifatnya share. Ketika ada master nanti maka dia akan yang klaim bus tersebut, yang lain tidak bisa atau di blok terlebih dahulu ya. Nah, itu merupakan ide dari MG Flynn ini ya, mengklasifikasikan organisasi komputer yang memiliki multiple prosesor di dalam sistem ya. Nah, di sini untuk SISD, seperti yang saya katakan tadi bahwa SISD memiliki single prosesor ya, kemudian single instruction stream, yang berarti mempunyai single memory ya, yang menyimpan semua data atau instruksi, atau disebut sebagai uniprosesor. Kemudian untuk SIMD ya, single instruction multiple data stream. Sini kita bisa lihat bahwa single instruction ini merupakan single memory ya, single machine instruction ya, kemudian control simultaneous execution. Artinya dengan adanya hanya satu memori ya, hanya satu memori, artinya semua prosesor akan memiliki kontrol terhadap execution. Execution hanya satu data stream, satu instruksi dieksekusi oleh berbagai prosesor, beberapa prosesor. Nah, di sini number of processing elements ya. Jadi ada sejumlah elemen-elemen pemroses data ya, yang ada di dalam setiap prosesor itu sendiri. Nah, kemudian di sini tentu ketika kita memiliki multiple prosesor, dia akan terhubung langsung kepada single prosesor ini ya. Jadi kita bisa bayangkan satu share memori ya, di share kepada beberapa pemroses ini ya. Akan sangat cepat, namun ada ketidakefisienan nanti. Nah, ini
contohnya adalah vector and array process. Jadi ini bisa kalian bayangkan sebagai linked list ya, linked list dan array processor. Nah, untuk multiple instruction single data stream ini sangat tidak pernah diimplementasikan, never be implemented ya. Artinya di sini memiliki memori ya, beberapa memori, namun hanya memiliki satu prosesor saja. Nah, artinya akan ada inefisiensi dalam hal waktu karena single processor bisa menerima data dari berbagai memori ini. Misalkan ada 3 memori atau 4 memori ya. Satu memori saja sudah sangat kewalahan sebenarnya. Karena apa? Karena tentunya ada delay antara mereka ya. Ada delay waktu. Bagaimana dengan 4 memori ya, tentu makin besar latensi yang dialami oleh prosesor kita. Kemudian ada yang multiple instruction dan multiple data stream ya, atau MIMD. Ini set of processor, artinya ada multiple processor. Misalkan ada 4 prosesor atau quad core ya. Kemudian ada multiple memory juga ya. Nah, di sini contohnya itu ada symmetric microprocessor, ada cluster atau distributed computer nanti, kemudian ada NUMA system. Nah, ini taksonominya. Taksonomi ada SISD dari prosesor ya, kemudian ada SIMD, MISD, kemudian MIMD ya. Ini untuk ini prosesor, kemudian untuk SIMD ada vector prosesor dan juga array prosesor. Kemudian ini karena jarang diimplementasikan maka tidak dipergunakan sampai sekarang ya. Yang sering digunakan adalah MIMD atau multiple instruction, multiple data stream. Nah, ini akan sangat mempercepat kinerja komputer sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi waktu ya, efisiensi kerja. Nah, contohnya ada share memory ya, share memory tightly coupled ya, sifatnya tightly coupled, ada distributed memory juga. Kemudian di sini untuk yang share ada SMP symmetric multiprocessor. Kemudian ada yang non uniform ya. Artinya pengaksesannya secara acak nanti. Di sini harus seimbang ya. Kemudian yang distributed ini sebagai cluster. Jadi ada kumpulan memori nanti ya yang digunakan sebagai distributed memory. Nah, untuk MIMD ya, ini merupakan general purpose processor ya yang digunakan pada saat ini. semua vendor dari komputer sudah menggunakan MIMD, multiple memory, kemudian multiple processor. Nah, di sini setiap prosesor sudah dapat melaksanakan atau memproses semua instruksi-instruksi ya, setiap prosesor ya. Kemudian di sini further classified by method of processor communication. Jadi ada beberapa nanti klasifikasi metode bagaimana prosesor ini saling berkomunikasi untuk mengeksekusi data dari memori. Nah, bayangkan kita memiliki multiple memory ya. Misalkan di sini ada 3, kemudian ada prosesor di sini ya. Prosesor, kemudian memori. Nah, misalkan ada data di dalam memori kita ya. Nah, hanya di dalam satu memori saja ya. Hanya di dalam satu memori saja.
Nah, gimana nanti ketiga prosesor ini ya bisa saling berkomunikasi, siapa yang akan mengeksekusi data ini. Nah, tentu mereka pastinya akan mengakses data yang sama, ya kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu kelemahan dari MIMD, gimana mereka ini berkomunikasi. Jadi ada beberapa metode nanti yang akan digunakan. Ya. Yang pertama ada SMP, ya. Jadi ada SMP ini symmetric multiprocessor, ya. Symmetric multiprocessor mempunyai prosesor share memory, ya. Jadi ada memori yang sifatnya share karena ini adalah symmetric multiprocessor. Jadi harus seimbang nanti prosesor yang satu dengan prosesor yang lain, ya, harus seimbang. Nah, di sini communicate via that share memory. Jadi prosesor tersebut nanti akan berkomunikasi melalui share memory tersebut, ya, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan, misalkan dependensi data, ya. Jadi mereka akan berkomunikasi melalui memori yang di share, ya. Nah, di sini untuk ciri dari SMP, ya, symmetric multiprocessor, ya, share single memory, ya. Jadi ada single memory yang sifatnya share, kemudian juga busnya juga tentu, ya, share bus to access memory. Tentu semua prosesor nanti akan menggunakan satu jalur, ya, yang sifatnya share. Kemudian di sini memory access time to given area of memory is approximately the same for each processor. Jadi di sini waktu, katanya di sini waktu untuk mengakses memori ini sama, ya, untuk semua prosesor. Jadi tidak ada perbedaan memang, tapi ini sangat kecil, ya, sangat kecil dan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja sistem, ya. Artinya di sini bisa dibuat approximately-nya sama, ya, untuk waktu pengaksesan data dari share memory. Kemudian ada disebut sebagai ini NUMA, non-uniform memory access, ya. Di sini kita bisa lihat non-uniform, ya, berarti ketidakseragaman, adanya ketidakseragaman pengaksesan memori atau main memory. Access time to different region of memory may differ. Jadi waktu pengaksesannya setiap prosesor ini akan berbeda terhadap memori, ya. Jadi tergantung dari di sini mungkin letak dari memori tersebut, ya. Kalau sebuah prosesor, ya, lebih dekat dengan memori ini, maka kemungkinan di sini waktu aksesnya ini, ya, akan lebih cepat dibanding dengan prosesor yang lebih jauh, ya. Kemudian ada cluster, ya, bagian distributed memory, ya. Ini merupakan collection of independent uniprocessor, ya. Jadi ini merupakan kumpulan dari mesin yang sifatnya uniprocessor, ya, atau SIMD tadi, ya. Nah, kemudian semua uniprocessor ini akan digabungkan, ya, atau di pack, ya, sehingga mereka mempunyai interconnected to form a cluster, ya, mempunyai cluster di grup, ya, di grup, sehingga mereka tidak memiliki jalur yang share, misalkan bus, ya, bus tadi tidak share lagi di sini. Namun mereka di sini communication via fixed path of network connection. Jadi ada sudah ada jalur-jalur yang memang khusus untuk
prosesor A, prosesor B, C dan lain sebagainya ya. Jadi sudah ada jalur-jalur khusus, tidak merupakan share data path lagi. Nah, untuk gambaran SISD di sini kita lihat ada control unit ya di sini. Kemudian ada processing unit ya, kemudian ada memory unit, single processor, single memory ya. Jadi data dari memori ya, kemudian melalui data bus atau sistem bus ya masuk ke prosesor, kemudian diinisiasi oleh control unit lagi untuk memanggil data melalui program kantor dan lain sebagainya. Untuk gambaran dari SIMD, single instruction, kemudian ada multiple data ya. Jadi di sini kita memiliki single instruction dari setiap dedicated memory terhadap setiap prosesor ya. Jadi semua memori ini tidak ada koneksinya nanti dengan prosesor yang lain. Jadi hanya untuk prosesor satu saja dia terkoneksi. Kalau untuk prosesor 2, memori 1 tidak mempunyai koneksi. Nah, namun di sini data yang diperoleh dari prosesor 1 ya bisa saja nanti akan digunakan oleh prosesor 2 ya. Jadi bisa saja nanti semua instruksi-instruksi di sini dari memori 1, memori 2, memori 3 dieksekusi oleh prosesor yang berbeda ya. Tetapi caranya tidak langsung melakukan fetch data dari prosesor 2 ke memori 1 misalnya ya. Jadi melalui ada komunikasi antara prosesor, bukan komunikasi antar memori dan prosesor ya. Nah, untuk MIMD ya, di sini ada menggunakan share memory ya, kemudian share memory tentunya sudah memiliki network antara memori dan juga prosesor ya. Jadi setiap prosesor juga sudah memiliki control unit masing-masing untuk mengontrol setiap pekerjaan-pekerjaan atau data yang harus dikerjakan atau instruksi yang harus dipanggil dari share memory. Nah, dari share memory ini mereka akan berkomunikasi satu sama lain ya. Nah, untuk yang distributed memory ya, jadi tadi untuk distributed memory bahwa memori ya, ini terdistribusi ya kepada setiap prosesor ya. Artinya akan ada access time yang berbeda nanti ketika dia sudah distributed memory ya. Seperti yang kita bicarakan tadi. Jadi bedanya dengan yang pertama tadi ya, yang ada share memory ya, hanya di dalam access time-nya terhadap instruksi dari memori. Kalau di share memory access time-nya sama ya. Kalau distributed memory setiap prosesor sifatnya independen ya, atau memiliki access time yang berbeda terhadap memori. Nah, yang pertama adalah SMP ya, bagian dari MIMD tadi. Nah, SMP merupakan sebuah komputer yang sudah stand alone ya. Ini sudah banyak dipergunakan pada saat ini, baik itu secara pribadi ataupun komputer pribadi maksudnya, ataupun yang sifatnya lebih besar atau workstation yang lebih besar ya. Nah, ciri dari SMP ini ya, di sini dinyatakan bahwa 2 atau lebih similar prosesor yang mempunyai ini mungkin dalam kapasitasnya juga sama
prosesor ya, memiliki control unit, memiliki ALU yang sama, circuitry-nya yang sama ya. Kemudian memiliki memori ya, dan input dan output juga yang sifatnya share ya terhadap semua prosesor, yang dihubungkan oleh sistem bus ya, yang merupakan shareable juga share. Kemudian diperkirakan bahwa access time untuk input dan output ataupun memori itu sama untuk setiap prosesor ya. Kemudian nah di sini kita bisa melihat multiprogramming dan multiprocessing. Kemarin juga kita sudah bicara sedikit tentang bagaimana perbedaan antara kedua multiprogramming dan multiprocessing. Nah, untuk di gambar A ada multiprogramming ya. Nah, di sini multiprogramming dia misalkan memiliki satu prosesor saja ya. Jadi ada 3 proses yang akan memasuki satu prosesor ini ya. Artinya tidak boleh dalam waktu yang sama. Nah, misalkan proses 1 di sini ada yang hitam adalah running ya. Proses 1 memasuki prosesor running ya. Kemudian ada blok di sini. Kenapa di blok? Ya mungkin kemarin kita sudah pelajari, kalau kalian masih ingat ya. Misalkan ada masalah time quantum ya, atau waktu eksekusi data terhadap proses 1 sudah selesai, maka akan di dispatch dari running stage ya. Kemudian memasuki kembali lagi ke ready queue atau ke wait state ya. Jadi harus dalam keadaan block ya, sehingga pada saat proses 1 di block ya, artinya misalkan time quantumnya habis, maka masuk proses 2 ke dalam prosesor tersebut. Kemudian misalkan sudah selesai atau time quantum habis ya, maka ini akan di block lagi ya, blok dalam waktu yang cukup lama. Kemudian masuk prosesor 1 ya, proses yang pertama lagi masuk. Kemudian mungkin ada high priority ya, sehingga proses 1 terblok, masuk proses 3 ya. Kemudian time quantum habis misalkan, masuk proses 2. Jadi untuk multiprogramming seperti itu ya. Jadi bisa dari running state menuju ke ready queue lagi ya. Jadi seakan-akan ada looping di situ. Sementara untuk multiprocessing ya, artinya memiliki multiprosesor. Nah, bisa lebih dari satu ya, atau 2 sekaligus memasuki prosesor yang berbeda. Proses 1 masuki prosesor 1, proses 2 masuki prosesor 2 ya. Sehingga ketika ada 3 proses ya, maka proses yang ketiga ini harus menunggu terlebih dahulu atau terblok terlebih dahulu, menunggu siapa yang memiliki time quantum yang lebih cepat habis, maka bisa dimasuki oleh proses 3. Jadi ini merupakan perbedaan yang cukup jelas ya antara multiprogramming dan multiprocessing. Nah, keuntungan dari SMP ini ya, atau symmetric multiprocessing, dari segi performance ya, if some work can be done in parallel. Artinya apa? Banyak instruksi yang ada dalam memori ya, karena SMP ini memiliki multiprosesor ya, maka banyak instruksi ini ya akan bisa dikerjakan oleh semua prosesor ini ya. Jadi akan sangat meningkatkan performance, enhance the performance. Kemudian availability ya, ketersediaan pemproses juga akan sangat banyak ya, akan sangat banyak kesempatan oleh setiap instruksi untuk memasuki prosesor.
Kemudian ada incremental growth ya. Di sini ada user can enhance performance by adding additional processor. Nah, kita bisa meningkatkan kinerja dengan menambahkan jumlah prosesor yang ada di dalam SMP architecture. Ya. Tentu ini bisa di scaling ya. Kalau kita bisa melakukan penambahan atau pengurangan terhadap jumlah prosesor. Ini tentu akan menguntungkan kita juga atau menguntungkan vendor juga ya. Ketika kita ingin memiliki kinerja yang cukup membutuhkan sistem yang powerful ya, kita bisa menambah prosesor. Nah, ini untuk multiprosesor yang SMP ya. Jadi ada interconnection network ya. Di sini ada mungkin bus system yang saling menghubungkan antara prosesor, multiple input output, dan share memory ya. Nah, tentu di sini ada classification dari bagaimana banyaknya prosesor, banyaknya input dan output, kemudian ada main memory saling terorganisasi dengan baik ya. Tentu ada beberapa klasifikasi dari organisasi antar ketiga unit tersebut ya. Yang pertama ada time share or common bus ya, sudah jelas ya. Kemudian ada multi port memory. Jadi ketika memori mempunyai multiport, ya prosesor bisa nanti berkomunikasi di dalam main memory tersebut. Ya. Port yang mana yang aktif, port yang mana yang tidak aktif, ya tentu memiliki informasi nanti. Ya. Ketika aktif berarti prosesor si A melakukan akses terhadap port ini. Berarti port ini mungkin bagiannya adalah address dari sini ke sini misalnya. Jadi sudah langsung symmetric microprocessor. Kemudian gimana control unit juga perlu ya. Gimana control unit berkomunikasi ya, karena di dalam SMP ini hanya memiliki satu control unit saja ya, terhadap multiple processor. Ini prosesor, kemudian ada control unit. Nah, control unit ini melakukan fetch data melalui program counter. Ya. Nah, bagaimana sistem komunikasi mereka ini? Misalkan ada share memory di sini. Siapa yang harus bekerja, memanggil data, siapa yang lagi available, siapa yang tidak tersedia. Ya. Nah, untuk time share bus di sini namanya juga sudah share bus, artinya sistem bus yang menghubungkan ketiga unit ini ya, saling shareable. Ya. Jadi di sini ini merupakan ini simple form pembentukan sistem multiprosesor yang paling sederhana ya. Kemudian struktur dan interface-nya juga di sini pada dasarnya adalah sama. Seperti ini prosesor atau single prosesor atau uniprosesor yang menggunakan interkoneksi bus ya. Jadi hampir sama. Nah, di sini ada following feature provided, ada addressing bus ya. Kemudian ada arbitration ya. Arbitration, any module can be temporarily master. Artinya ketika satu misalkan satu mengakses atau menggunakan bus data ini, jadi dia akan menjadi masternya ya. Jadi setiap kali ada yang mengakses bus ini, dia bisa mengklaim sebagai master, artinya menggunakan
sistem bus tersebut. Kalau tidak ada yang klaim sebagai master, artinya nanti akan terjadi kegaduhan atau saling terjadi tabrakan atau collision dari data. Misalkan ada memori, kemudian prosesor yang tidak memiliki komunikasi atau tidak ada yang berperan sebagai master terhadap sistem bus ini, maka akan terjadi banyak collision terhadap bitstream data. Kemudian di sini ada time sharing ya. Time sharing ini jika satu modul sedang melakukan pengontrolan terhadap bus ya, maka modul-modul lain ini akan di non-activate atau dikunci ya, untuk menahan operasi yang akan dilakukan untuk mengakses bus. Kemudian di sini ada now have multiple processor as well as multiple I/O module. Nah, karena di dalam komputer modern komputer sekarang ini ya, jadi setiap komputer sudah memiliki multiple processor dan multiple input dan output modul yang tentunya cukup cukup digunakan, artinya ada input dan output modul, ada printer dan lain sebagainya, dan kita sangat sering menggunakannya, misalkan keyboard, mouse dan lain sebagainya, ada screen. Jadi itu harus benar-benar bisa share terhadap bus ya. Kalau tidak, maka kita tidak bisa bekerja dengan baik ya. Nah, di sini gambarannya ada share bus. Kemudian tentunya setiap prosesor memiliki case masing-masing. Ini sudah kita pelajari juga. Sebenarnya ini semua sudah kita lihat ya bentuk sederhananya ketika kita mempelajari. Kita ini hanya melihat lagi lebih detail ya, gimana sebenarnya modern komputer itu sekarang ini bekerja, gimana multiprocessing itu bekerja ya. Jadi multiprocessing mempunyai multiprosesor ya. Kemudian ada single memory yang sifatnya shareable di sini. Kemudian ini juga input dan output subsystem saling terhubung dengan share bus ya. Nah, ini keuntungannya ada simplicity ya, lebih sederhana, kemudian flexibility, lebih fleksibel ya. Siapa saja bisa mengakses bus dan cara melakukan master ya. Kemudian ada reliability ya. Kemudian time share bus disadvantage, di sini ada tentu ya, performance limited by bus cycle time ya. Jadi harus sesuai dengan bus cycle time, berapa waktu yang dibutuhkan di dalam atau untuk melewati sistem bus tersebut ya. Maka kinerja akan tergantung terhadap itu ya, walaupun kita memiliki multiple processor sebenarnya. Namun karena kita memiliki hanya single bus system, maka ini harus menunggu juga untuk memperoleh kesempatan akses sistem bus. Nah, di sini juga dikatakan bahwa each processor should have local cache ya, seperti yang ada di gambar tadi ya. Setiap prosesor memiliki local cache masing-masing, jadi tidak share cache ya. Kemudian ada leads to problem with cache coherence ya. Jika terjadi misalkan ada cache yang memiliki data yang sama ya. Artinya di sini ketika data yang sama di dalam cache masing-masing, kita ingin mengakses sesuatu, tetapi ada multiple data berada di dua prosesor. Nah, siapa yang akan tampil? Nah, ini bisa diatasi dengan solve in hardware. Kita akan lihat ya.
gimana cara mengatasi cache yang koheren seperti apa. Nah, selain dari sistem bus, ada juga di sini sistem operasi ya. Masalah-masalah yang timbul dalam sistem operasi kepada MIMD ya, terkhusus kepada SMP. Ini simultaneous concurrent process ya. Ada proses-proses yang mungkin datang secara bersamaan ya, makanya perlu di sini ada scheduling yang benar-benar handal. Ada scheduling, kita kemarin bahas tentang long term scheduling, ada short term scheduling dan middle term scheduling. Kemudian ada sinkronisasi. Sinkronisasi bisa saja sinkronisasi antara yang memiliki time bound untuk input dan output dan time bound untuk prosesor. Jadi harus sinkron antara mereka. Jangan ada yang time bound untuk input dan output yang dimasukkan ke dalam sistem saja ya, sehingga prosesor tidak bekerja nantinya ya, atau sebaliknya. Jadi harus sinkron semuanya. Kemudian memory management juga kita sudah lihat ya, gimana contiguous fashion dan non contiguous fashion walaupun secara sederhana. Kemudian ada reliability and fault tolerance juga. Fault tolerance di sini artinya misalkan ada prosesor dan juga memori saling terkoneksi terhadap setiap port memori di sini. Jadi ketika ada komunikasi yang misalkan tidak bisa berjalan atau terblok, maka bisa memiliki jalur lain. Jadi ini menyediakan jalur yang berbeda. Jika terjadi kegagalan melalui pad yang satu, maka bisa ke pad yang lain ya. Jadi ini masalah tentang sistem operasi di dalam MIMD. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, mainframe SMP cirinya, dan di sini ada yang memiliki 48 prosesor ya, ada 8 memory cards. Kemudian yang dual core di sini ada ini, bisa kalian lihat ya, ada cache level 1 sebanyak 256. Kemudian di sini ini untuk instruksi ya, jadi ada untuk data cache juga ya. Jadi sudah memiliki data cache dan instruction cache yang berbeda, namun tetap di dalam bentuk fisik yang sama ya. Misalkan ini untuk instruksi ya, kemudian di sini untuk data. Kemudian untuk yang level 2 cache sudah 32 MB, sudah sangat ini sudah sangat besar ya. Kemudian sistem control elemen juga sudah memiliki arbitrage ya, sistem communication. Kemudian ada maintain cache coherence. Inilah yang disebut sebagai mengatasi cache coherent tadi ya, menggunakan sistem control elemen. Kemudian ada main store control juga di sini ya, interconnected level 2 cache and main memory. Jadi sudah terkoneksi antara level 2 cache dan main memory. Kemudian memory card memiliki 32 GB, kemudian maksimum 8 unit ya, sudah sangat canggih. Kemudian totalnya ini bisa kalian lihat. Kemudian di sini juga memory bus adapter MBA juga sudah dilengkapi ya, agar bisa terhubung dengan input dan output channel melalui level 2 cache. Tidak perlu lagi melalui memori. Nah, kalau kita lihat di sini multiprosesor dari IBM ya, contohnya IBM. Kalian bisa lihat interkoneksinya di sini ya. Jadi jelas tadi ketika ada satu jalur yang fatal atau yang
tidak bisa bekerja, maka bisa menggunakan jalur lain, ya, sehingga akan ada mengurangi fault tolerance. Ya. Kalian bisa lihat massive, ya, antara level 2 case, kemudian setiap memory card memiliki koneksi masing-masing. Nah, ini untuk case coherence-nya, ya, yang lebih jelas lagi, ya. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi bahwa case coherent ini memiliki multiple copies, ya. Data artinya datanya sama di case yang berbeda. Ya, ini menjadi masalah nantinya. Kemudian ini bisa menimbulkan inconsistent view of memory, ya. Nah, jadi memori ini tidak dirancang untuk seperti itu, yang memiliki data yang sama, ya. Artinya kalau datanya sama, maka kapasitas dari memori itu, misalkan case itu akan tidak difungsikan secara maksimal, karena kita tahu bahwa case itu memiliki kapasitas memori yang sedikit. Ya. Jadi kalau semua sama datanya, maka buat apa kan? Tidak meningkatkan kinerja jadinya, ya, karena hanya beberapa data saja yang bisa kita akses yang disediakan oleh case nantinya, ya. Kemudian di sini write back policy can lead to inconsistency. Write back juga sudah kita lihat gimana write back, ya, di dalam pipeline juga sudah ada write back. Nah, untuk solusi menggunakan software, ya, bisa juga ada compiler dan operating system mungkin akan ditingkatkan, kemudian overhead transfer, ya, untuk time compile juga, ya, jadi akan dipersingkat juga di sini. Kemudian design complexity transfer from hardware to software juga bisa dikurangi, ya. Kemudian software tends to make conservative decision seperti inefficient case utilization. Ini jelas, seharusnya tidak perlu kegunaan case ini digunakan untuk tempat dari software, ya. Jadi sangat membuat inefficient ketika software juga nanti berada dalam case. Nah, di sini analyze code, ya, tentu sudah jelas, ya. Analyze code to determine safe period for casing shared variable. Kemudian di hardware solution juga di sini case coherent protocol, ya. Jadi ada protokol terhadap case yang sama ini, atau data yang sama dalam satu case, atau data yang sama di dalam beberapa case. Jadi ada protokolnya, ya. Untuk kemudian ada dynamic recognition, ya, of potential problem. Kemudian runtime-nya juga akan diperkirakan. Kemudian more efficient use of case, ya. Transference to programmer, directory protocols, Snowflake protocols. Jadi ada berbagai macam protokol yang diterapkan kepada hardware nantinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.